Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Musdalifa dengan NIM 1925215993. Saya dari Program Studi Farmasi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas 19 November Kolaka. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang tugas farmakologi molekular, di mana materinya tentang obat yang bekerja pada kanal ion. Di mana obat yang saya ambil yaitu obat amlopidin. Baik, sebelum kita masuk pada inti materi, kita perlu ketahui apa itu kanal ion. Kanal ion pertama kali dihipotesiskan oleh ahli biofisika dari Inggris, Alan Hodkin dan Andrew Huxley, sebagai bagian dari teori impuls syaraf yang dipublikasikan pada tahun 1952, dan mereka mendapat hadiah Nobel. Adapun pengertian dari kanal ion adalah protein membran yang terdapat pada lapisan lipid membran sel tersusun dari beberapa subunit protein membentuk suatu pori-pori. Baik, kita masuk pada materi, di mana amlodipin adalah obat darah tinggi atau hipertensi. Tekanan darah yang terkontrol dapat mencegah penyakit stroke, serangan jantung, dan penyakit ginjal. Amlodipin merupakan golongan penghambat kanal kalsium generasi kedua dari kelas 1,4-dihidropidin atau DHP. DHP di sini bekerja dengan mengingat situs yang dibentuk dari residu asam amino pada dua segmen enam yang berdekatan, dan segmen 5 diantaranya dari kanal kalsium bermuatan di sel otot polos dan jantung. Ikatan tersebut menyebabkan kanal kalsium termodifikasi ke dalam kondisi inaktif tanpa mampu berkonduksi, sehingga kanal kalsium di sel otot menjadi impermeable terhadap masuknya ion kalsium. Amlodipin bekerja dengan cara melemaskan dinding pembuluh darah. Efeknya akan memperlancar aliran darah menuju jantung dan mengurangi tekanan darah. Selain untuk mengatasi hipertensi, amlodipin juga digunakan untuk meredakan gejala nyeri dada atau angina pectoris pada penyakit jantung koroner. Amlodipin memiliki afinitas lebih tinggi pada kanal kalsium yang terdepolarisasi. Sel otot polos vaskular memiliki potensial membran yang lebih terdepolarisasi dibandingkan sel otot jantung, sehingga efek fisiologis amlodipin lebih nyata di jaringan vaskular dibandingkan di jaringan jantung. Adapun hipertensi adalah istilah medis dari penyakit tekanan darah tinggi. Kondisi ini dapat mengakibatkan berbagai komplikasi kesehatan yang membahayakan nyawa, sekaligus meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung, stroke, bahkan kematian. Patofisiologi hipertensi sangat kompleks, walaupun belum diketahui secara pasti. Pada hipertensi esensial, faktor genetik, lingkungan, serta gaya hidup dapat mempengaruhi fungsi dan struktur sistem kardiovaskular, ginjal, dan neurohormonal, hingga menimbulkan peningkatan tekanan darah kronik. Patofisiologi mekanisme terjadinya hipertensi adalah melalui terbentuknya angiotensi 2 dari angiotensi 1 oleh angiotensi 1 converting enzyme atau ACE. ACE memegang peran fisiologis penting dalam mengatur tekanan darah. Darah mengandung angiotensinogen yang diproduksi di hati, selanjutnya oleh hormon renin atau diproduksi oleh ginjal, akan diubah menjadi angiotensi 1 oleh ACE yang terdapat di paru-paru. Angiotensi 1 diubah menjadi angiotensi 2. Angiotensi 2 inilah yang memiliki peranan kunci dalam menaikkan tekanan darah melalui dua aksi utama. Aksi pertama adalah meningkatkan sekresi hormon antidiuretik atau ADH dan rasa haus. ADH diproduksi di hipotalamus atau kelenjar pituitari dan bekerja pada ginjal untuk mengatur osmolalitas dan volume urin. Dengan meningkatnya ADH, sangat sedikit urin yang diekskresikan keluar tubuh atau antidiuresis, sehingga menjadi pekat dan tinggi osmolalitasnya. Untuk mengencarkannya, volume cairan ekstraselular akan ditingkatkan dengan cara menarik cairan dari bagian intraselular. Akibatnya, volume darah meningkat, yang pada akhirnya akan meningkatkan tekanan darah. Aksi kedua adalah
menstimulasi sekresi aldosteron dari korteks adrenal. Aldosteron merupakan hormon steroid yang memiliki peranan penting pada ginjal untuk mengatur volume cairan ekstraseluler. Aldosteron akan mengurangi ekspresi NaCl atau garam dengan cara mereabsorpsi dari tubulus ginjal. Naiknya konsentrasi NaCl akan diencerkan kembali dengan cara meningkatkan volume cairan ekstraseluler yang pada gilirannya akan meningkatkan volume dan tekanan darah. Selanjutnya itu mekanisme kerja farmakodinamik, di mana amlodipin merupakan suatu penghambat influx ion kalsium atau slow channel blocker atau antagonis ion kalsium dan menghambat influx transmembran dari ion-ion kalsium ke dalam jantung dan otot halus vaskular. Mekanisme kerja antihipertensi dari amlodipin didasarkan pada efek relaksan langsung pada otot-otot halus vaskular. Mekanisme yang pasti tentang bagaimana amlodipin meredakan angina belum sepenuhnya ditetapkan, tetapi amlodipin menurunkan beban ischemik total melalui dua cara, yaitu yang pertama itu amlodipin dapat memperlebar anterior periferal dan dengan demikian menurunkan hambatan periferal total atau afterload terhadap kerja jantung karena kecepatan jantung tetap stabil. Beban jantung menjadi berkurang sehingga menurunkan konsumsi energi miokardial dan oksigen. Yang kedua, juga menyangkut dilatasi dari arteri koroner utama dan arteriola koroner baik dalam keadaan normal maupun ischemik. Dilatik ini meningkatkan pengiriman oksigen miokardial pada pasien-pasien yang mengidap kejang arterial koroner atau Prinzmetals atau varian aging. Pemberian dosis sekali sehari pada pasien-pasien hipertensi dapat menurunkan tekanan darah selama 24 jam karena mulai kerja amlodipin yang lambat tidak menyebabkan hipotensi akut. Baik, itulah tadi materi dari saya tentang obat yang bekerja pada kanal ion. Adapun lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dan saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.